Tante Susi dan Kak Yunarto. Nah, apa kabar hari ini? Pasti baik kan? Puji Tuhan. Nah, sudah siap untuk sekolah minggu? Nah, anak-anak tahu ada satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada untuk kita dan selalu menemani kita. Siapakah itu? Yuk kita awali sekolah minggu dengan mengangkat satu pujian. Ada satu sobat. Sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai tidur kami semalam, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu meskipun secara online. Tuhan, kiranya Engkau sertai, Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah ibadah ini turut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam tangan penyertaan-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, meskipun kita sering merasa kecil, kita merasa lemah, tetapi Tuhan tidak memandang itu. Tuhan tetap sayang kepada kita. Nah, untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan angkat satu pujian, Yesus sayang padaku.
mau cinta Yesus. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu pada Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Seperti biasa, tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kini saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, membukakan hati kami, membukakan telinga kami, supaya kami nanti dapat mengerti apa yang Tuhan firmankan melalui guru kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Tante Susi ada yang menemani. Sebentar, siapa ya? Ini dia. Nih, Tante Susi punya mainan, punya boneka. Nah, dua boneka ini kesayangan Tante Susi. Ini milik Tante Susi. Punya saya, punyaku, ya. Jadi, mainan ini Tante Susi rawat. Tante Susi kalau ini mainannya sudah kotor, dicuci, ya, terus dibersihkan. Kalau malam, kadang-kadang dibawa ke tempat tidur buat temen tidur. Coba lihat, ya. Nah, ini punya Tante Susi. Kalau ada orang yang mau pinjam, boleh. Mau pinjam boleh. Tapi kalau ada orang yang mau merusak, mainan ini dirusak, tentu Tante Susi nggak suka. Tante Susi sangat marah. Kenapa? Karena ini punyaku. Ini punyaku. Jadi nggak boleh ada yang merusaknya. Nah, seperti juga Tante Susi punya boneka, punya mainan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga punya mainan kesayangan?
Tentu punya ya kalian ya. Mungkin kalau yang anak cowok mungkin punya robot-robot, punya mobil-mobilan. Kalau yang anak cewek punya boneka ya seperti ini. Mungkin bonekanya lebih banyak, lebih besar ya. Nah, bagaimana kalian dengan boneka kalian? Bagaimana kalian dengan mainan kalian? Apakah kalian sayang? Apakah kalian merawatnya? Seperti juga kalau tadi ada yang mau merusak mainan Tante Susi, terus Tante Susi marah, apakah kalian juga marah kalau ada yang mau merusak mainan kalian? Iya, kenapa kok kalian marah? Ya, karena mainan itu adalah milik kalian, ya. Milik kalian, tidak boleh ada yang merusaknya. Nah, sekarang cerita kita hari ini juga seperti itu ya. Kita masih ingat cerita minggu yang lalu tentang apa, yo? Kita mau melanjutkan cerita tentang Bapak Musa. Ya, anak-anak kita mau baca dulu di dalam kitab Keluaran 5 ayat 1 sampai Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Ya, jadi ceritanya panjang. Dari Keluaran 5 ayat 1 sampai Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Ceritanya masih ingat tentang apa? Iya, tentang Bapak Musa yang disuruh menemui Raja Fir'aun. Ya, hari ini kita lanjut masih cerita tentang Musa yang menemui Raja Fir'aun. Akhirnya Musa dengan ditemani Harun kakaknya menemui Raja Fir'aun. Tujuannya apa? Ya, kemarin cerita minggu yang lalu, Musa diutus Tuhan untuk menemui Fir'aun agar mengizinkan bangsa Israel pergi ke gurun untuk beribadah dan memberi persembahan pada Tuhan. Jadi, Musa dan Harun kakaknya pergi ke Mesir untuk berbicara pada Raja Fir'aun. Kata Musa, "Tuan, izinkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Allah." Raja Fir'aun yang tidak mengenal Allah menjadi tidak suka. Karena pikirnya, siapa itu Allah bangsa Israel? Siapa itu Allah yang harus disembah bangsa Israel? Menurut Raja Fir'aun, dialah yang harus disembah atau dewa-dewanya yang harus disembah. Karena itu, Raja Fir'aun menjadi tidak suka. Karena kalau bangsa Israel pergi ke gurun untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan, pekerjaan bangsa Israel nanti tidak ada yang melakukan. Pekerjaan bangsa Israel di Mesir adalah membuat batu bata, ya. Nah, karena Raja Fir'aun tidak suka dengan bangsa Mesir yang akan pergi beribadah, jadi Raja Fir'aun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah. Bahkan menjadi tidak suka karena kalau bangsa Israel nanti pergi beribadah, maka tidak ada yang melakukan pekerjaan membuat batu bata. Pekerjaan membuat batu bata ini untuk bahan membuat bangunan yang besar, membuat kota di Mesir. Nah, anak-anak, salah satu bahan untuk membuat batu bata adalah jerami. Raja Mesir tidak suka kalau bangsa Israel mau beribadah, jadi dia membuat bangsa Israel menjadi semakin bekerja keras, menjadi semakin susah dalam pekerjaannya. Raja Mesir berbicara kepada prajurit, tidak boleh menyediakan jerami atau bahan untuk membuat batu bata ini. Jadi bangsa Israel itu harus mencari bahan sendiri, mencari jerami sendiri untuk menjadi bahan membuat batu bata. Nah, jadi pekerjaan bangsa Israel menjadi lebih berat karena selain harus mencari bahan jerami, mereka juga harus mengolah, harus mencampur, harus mencetak menjadi bahan menjadi batu bata.
Bangsa Israel yang semakin pekerjaannya menjadi semakin berat ini menjadi marah kepada Musa. Mereka akhirnya menemui Musa. Terus Musa menjadi sedih ketika bangsa Israel berbicara kepada Musa. Bangsa Israel menjadi sedih karena beban pekerjaan mereka semakin berat. Pekerjaan menjadi semakin susah. Ketika mereka minta penjelasan pada Raja Fir'aun menjadi semakin tidak suka pada bangsa Israel. Bahkan mengatakan kalau bangsa Israel pemalas, makanya mau pergi beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah karena tidak mau bekerja. Bangsa Israel sekarang tahu kalau mereka memang sengaja dibuat susah oleh Raja Fir'aun karena mau pergi menyembah pada Allah. Mereka menemui Musa dan marah pada Musa. Musa menjadi sedih. Dia bertanya pada Tuhan, bagaimana ini? Kenapa Allah membiarkan bangsa Israel menjadi menderita? Malah semakin sengsara, pekerjaannya semakin berat. Nah, akhirnya Tuhan berkata pada Musa bahwa Dia tidak akan membiarkan bangsa Israel dalam kesulitan. Karena bangsa Israel adalah milik Allah. Allah akan menolong bangsa Israel keluar dari kesulitan. Tuhan menyatakan Dia tetap mengingat perjanjiannya dengan Abraham dan Yakub untuk menyertai bangsa Israel sampai sekarang. Untuk keluar dari kesulitan. Nah, anak-anak, seperti juga Allah yang menyertai bangsa Israel, menyatakan bahwa bangsa Israel adalah milik Allah, Tuhan pasti juga akan menjaga dan melindungi kita. Jadi kita, jika ada kesulitan, kita percaya saja pada Tuhan akan menolong kita, karena Tuhan adalah milik kita. Dan kita adalah milik Allah. Seperti juga tadi, kita punya boneka milik kita, dan kita tidak senang kalau ada orang yang merusak boneka kita kan. Nah, begitu juga dengan Allah. Kita ini milik Allah. Jadi, kalau kita ada kesulitan, Tuhan pasti akan menolong kita. Ya. Nah, firman-Nya sampai sekian. Nah, hari ini kita ada ayat hafalannya. Diambil dari Maleakhi 3 ayat 17. Diulangi ya. Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ulangi sekali lagi ya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Nah, anak-anak, kita ini milik Allah, kita ini milik Tuhan. Jadi kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu menolong kita saat kita di dalam kesulitan. Bisa melalui orang tua kita, bisa melalui guru-guru kita, ya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di like, komen, dan share. Sampai jumpa.